الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir berkumpul di salah satu rumah di rumah-rumah Allah untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita, baik di dunia, terutama di dalam kehidupan akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang asyrul mujibatin lin najah, yaitu 10 sebab keselamatan, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas sebab yang keenam, yaitu memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para anbiya alaihi wassalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan kesulitan, hingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Sebagai contohnya adalah doa Nabi Nuh alaihi salam ketika ia mengatakan qala rabbi inna qaumi kadzabun, ya Allah, sesungguhnya kaumku mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fatha, maka bukalah kemenangan antara diriku dengan diri mereka. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku beserta orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun, maka kami selamatkan ia bersama orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh para anbiya. Begitu juga doa Nabiullah Lut. Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanajjainahu wa ahlahu ajma'in, maka kami selamatkan ia dan keluarganya semuanya. Begitu juga Nabi Yunus alaihi salam ketika ia ditelan oleh ikan, maka ia berdoa di dalam kegelapan, panada fil zulumat, maka ia berdoa di dalam kegelapan, zulumat, kegelapan yang banyak, kegelapan yang berlapis, kegelapan perut ikan. Siapa yang tahu ada orang di dalam perut ikan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kegelapan laut, kegelapan malam,
Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Sehingga apa yang didapatkan oleh Nabi Yunus, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami kabulkan untuknya dan kami selamatkan ia dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan lain sebagainya dari doa para anbiya. Maka ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, sesuatu bekal yang sangat luar biasa yang Allah berikan, yaitu hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi kita. Termasuk doa dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madji'aka," jika engkau mendatangi tempat tidurmu, "fatawadda wudu'aka lis-shalah," maka wudu'lah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Jadi wudu sempurna sebelum tidur. Summa taji' ala syaqqikal ayman, kemudian tidurlah di atas bagian kananmu. Didahulukan kanan yang menyentuh ke kasur. Summa qul, kemudian bacalah doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, harap dan cemas hanya kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu ya Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang Engkau telah turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang telah Engkau utus. Ini kita baca sebelum kita tidur. Jadikan bacaan ini sebagai bacaan terakhir di dalam zikir atau doa-doa tidur kita. Apa keutamaan yang didapatkan? Keutamaannya adalah fa in mutta min lailatik, jika engkau meninggal di malam itu, fa anta 'alal fitrah, maka engkau akan meninggal di atas fitrah, di atas iman, di atas tauhid. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah ia sebagai akhir dari apa yang engkau ucapkan. Maka ini adalah di antara doa yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pindah kepada al-mujibus sabi', yaitu sebab keselamatan yang ketujuh. Yang keenam adalah memperbanyak doa. Yang ketujuh adalah mulazamatut taubati wal istighfar. Sebab keselamatan yang ketujuh adalah mulazamah, terus-menerus. Terus-menerus bertaubat dan beristighfar. Kenapa kita harus terus-menerus bertaubat dan beristighfar kepada Allah? Karena kita ini terus-menerus berada di atas kesalahan. Karena semua anak Adam ini khata', kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak kesalahannya. Maka anak Adam ini harus mengikuti apa yang terjadi terhadap bapak mereka. Yang mana bapak mereka? Bapak kita siapa? Para jemaah yang dirahmati Allah, Adam alaihi salam.
Adam alaihi salam ketika ia melakukan kesalahan, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia segera kembali kepada Allah. Maka kita sebagai anak keturunannya juga demikian. Hendaknya kita meneladani bapak kita, itu Adam alaihi salam. Ketika kita melakukan kesalahan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti musuh bapak kita. Siapa musuhnya? Iblis laknatullahi alaih. Dan menjadi musuh kita. Ia adalah musuh bapak kita Adam dan menjadi musuh anak keturunan Adam. Yang mana ketika ia melakukan kesalahan, ia tidak bertaubat kepada Allah. Ia terus-menerus berada di atas kesalahannya. Maka kita ketika ingin kita mendapatkan keselamatan, di depan kita ada dua jalan. Apakah kita akan mengikuti jalan bapak kita, meneladani bapak kita itu Adam alaihissalam, atau kita meneladani iblis laknatullahi alaih? Kalau kita meneladani bapak kita Adam alaihissalam, maka ketika kita melakukan kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam ketika ia memakan buah yang dilarang untuk memakannya, maka apa yang dia lakukan? Ia bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk orang yang rugi. Ia segera kembali kepada Allah. Ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Adam menjadi pilihan Allah. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya, memilih Adam alaihissalam, menerima taubatnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Maka disebutkan di dalam tafsir Al-Qasimi, dinukilkan dari sebagian para ulama, sesungguhnya Adam alaihissalam sa'ida bi khamsati asya wa saqiya iblis bi khamsati asya. Sesungguhnya Adam alaihissalam berbahagia karena 5 hal. Begitu juga iblis sengsara karena 5 hal. Ini harus menjadi perhatian bagi kita, ilmu bagi kita, yang terus kita berusaha mencatatnya di dalam diri kita, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita meneladani bapak kita, jangan sampai kita mengikuti iblis laknatullahi alaih, maka kita akan celaka kalau mengikutinya. Kita akan selamat kalau kita mengikuti bapak kita. Tadi disebutkan, wa qad naqala Al-Qasimi rahimahullah fi tafsirih, yaitu Imam Al-Qasimi rahimahullah menafsirkan dalam tafsirnya, an ba'di ahli ilm, dari sebagian para ulama, annahu qal, bahwasanya ia mengatakan, inna Adam sa'ida bi khamsati asya, sesungguhnya Adam berbahagia dengan 5 hal. Yang pertama adalah Adam i'tarafa bi dzambih. Adam itu mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Ia mengakui dosanya. Yang kedua, wa nadima alaih. Yang kedua, dia menyesal akan dosanya. Menyesal atas perbuatan salah tersebut. Menyesal karena memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Yang ketiga adalah walama nafsah, dia cela dirinya. Dia tidak mencela Allah, tidak mencela yang lain, dia mencela diri. Saya yang salah ini. Kemudian yang keempat, wasara'a ila taubah. Yang keempat adalah dia bersegera bertaubat kepada Allah.
Dan yang kelima adalah walam yaqnat min rahmatillah. Walam yaqnatu minar rahmah. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini 5 hal. Mengakui dosa, menyesalinya, mencela dirinya, bersegera bertaubat, tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian iblis, wasyaqiya iblisu bi khamsati asya. Begitu juga iblis sengsara karena 5 hal. Sebagaimana Adam berbahagia karena 5 hal, iblis juga sengsara karena 5 hal. Yang pertama, Adam adalah lam yaqirra bidzanb. Dia tidak mengakui kesalahannya. Dia tidak mengakui kesalahannya. Dia menganggap pembangkangannya dan kesombongannya itu benar. Asjudu lima khalaqta tina. Apakah saya akan bersujud kepada sesuatu yang telah Engkau ciptakan dari tanah? Ana khairun min, saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan saya dari api dan menciptakan dia dari tanah. Saya lebih baik. Saya enggak salah kok karena Anda bersujud. Dia tidak mengakui dosanya. Kemudian yang kedua, walam yandam, dia tidak menyesal. Dia tidak bersujud kepada Allah, tidak bersujud atas perintah Allah, dia tidak menyesal. Dia membangkang, dia tidak menyesal. Dia sombong, dia tidak menyesal. Walam yalum nafsah, dia tidak pernah menyalahi dirinya, mencela dirinya, justru menganggap diri lebih baik. Yang keempat adalah bal adafa ila rabbih falam yatub. Dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Dia tidak bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah wa qanata minar rahmah. Dia itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah dicap sebagai orang yang terlaknat, maka dia minta sesuatu yang lain. Dia tidak bertobat, dia tidak menyesal, dia minta qala anzirni ila yaumi ba'atsu. Kalau sudah gedung saya ini sesatkan jauh dari rahmatmu, sudah berikan saya kesempatan untuk hidup sampai hari kebangkitan. Sehingga dia memiliki sumpah untuk menyesatkan anak Adam. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian bagi kita semua. Mari kita teladani bapak kita Adam alaihi salam. Kemudian kita jangan mau mengikuti langkah-langkah syaitan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, beliau mengatakan faqad tadhafaratin nusus minal kitab was sunnah fi bayani fadli taubati wal istighfar. Sungguh telah banyak nas-nas, dalil-dalil di dalam kitabullah dan sunnah yang menjelaskan keutamaan taubat dan istighfar. Wa annahuma mujibun 'azimun lin-najati yaumil qiyamah. Yang mana keduanya, itu taubat dan istighfar, merupakan sebab yang agung untuk keselamatan pada hari kiamat. Walihada yaqulu sahabiyul jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan sebab itu berkata seorang sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu. Aku heran kepada orang yang celaka padahal dia bersama keselamatan. Artinya keselamatan itu dekat kepada dia
tapi kenapa dia bisa celaka? Maka ditanyakan kepadanya, wa mahi, apa itu? Apa yang menjadikan orang selamat, apa itu? Faqal Ali bin Abi Thalib menjawab, al-istighfar, istighfar. Kalau ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah memohon ampun kepada Allah. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Dari hadis Uqbah bin Amir ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najah, tentang keselamatan. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amlik 'alaika lisanak atau amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Jagalah lisanmu, itu yang pertama. Yang kedua, wal yas'aka baituk, hendaknya engkau menjadikan lapang rumahmu, rumahmu lapang bagimu. Kemudian yang ketiga adalah wabki 'ala khati'atik. Ini yang menjadi pembahasan kita. Dan nangislah engkau atas kesalahan-kesalahanmu. Apa arti menangis atas kesalahan-kesalahanmu? Isyaratun litaubati wal istighfar. Ini sebagai isyarat untuk kita bertaubat dan beristighfar. Karena orang yang bertaubat dan beristighfar, dia menyesali perbuatannya tersebut. Maka menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Wal muradu bil khati'ah, dan yang dimaksud dengan kesalahan ay jami'ul khataya, semua kesalahan, semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Walaupun katanya tunggal di sini karena dia diidhafatkan, maka di sini kesalahan itu umum, yufidul umum, kesalahan secara keseluruhan. Maka dengan sebab demikian, seorang hamba ketika dia beristighfar kepada Allah, ketika dia bertaubat kepada Allah, maka dia harus hadirkan di dalam dirinya dosanya yang banyak, kesalahannya yang banyak, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan, dosa yang dilakukan ketika sembunyi, ketika sendirian, dosa yang dilakukan di masa lalu, dosa yang dilakukan di masa mendatang yang akan dilakukan, atau pernah yang dilakukan sekarang. Dosa yang besar, dosa yang kecil, semuanya dihadirkan di dalam dirinya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah dari semua dosa, untuk dia mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat, dengan berupa surga Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari adab Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap kita menghafal doa ini para jemaah yang dirahmati Allah. Walihada kana min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudih, maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya, kita hafal doa ini dan amalkan. Apa doa Nabi di dalam sujudnya? Allahumma ghfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Pendek doa ini, hafal dia. Allahumma ghfir li dhanbi kullah, ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku semuanya. Diqqahu, yang kecilnya, wajillah, yang besarnya. Awwalahu, dosa yang saya lakukan dahulu, wa akhirahu, dosa yang saya lakukan sekarang, wa alaniyatahu, dosa yang saya lakukan dengan terang-terangan, wasirrahu, dan dosa yang saya lakukan dengan sembunyi. Mohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Hafal doa ini, buka di internet doa ini, bisa kalian tentu baca semuanya. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Ini kita punya harapan. Semoga semua dosa kita, yang besar maupun yang kecil, dosa yang lalu dan yang akan datang, dosa secara terang-terangan maupun kita lakukan sembunyi-sembunyi, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Fa idza taba al-'abdu ila rabbih taubatan shadiqah, apabila seorang hamba bertaubat kepada Rabbnya dengan taubat yang jujur. Bagaimana taubat yang jujur? Bil iqla'i anid dunubi jami'a, berhenti dari dosa-dosa semuanya, meninggalkan dosa-dosa semuanya. Wan nadami ala fi'liha, kemudian dia menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Dia menyesal karena pernah melakukannya. Kemudian yang ketiga, wal azmi ala adamil audati ilaiha, dan dia punya tekad yang kuat, keinginan yang kokoh untuk tidak kembali melakukan dosa itu lagi. Dia punya azam berhenti secara total dari dosa-dosa tersebut. Kemudian setelah itu wa aktsara minal istighfari lillah, kemudian dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia baik di dunia terutama kelak di akhirat. Ini adalah di antara syarat kita bertaubat kepada Allah. Dikatakan taubat kita itu jujur adalah ketika kita benar-benar berhenti dari kemaksiatan tersebut. Kita menyesal atas perbuatan maksiat tersebut. Kemudian kita punya tekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut. Serta kita berusaha memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Kalau Nabi berada di tengah-tengah kita, maka Allah tidak akan mengadab kita. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka kalau engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan sekarang Nabi SAW sudah tidak ada. Maka kita kembali kepada yang kedua. Yang kedua adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sedangkan mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk kita dijauhkan dari bala, dari musibah, bencana baik dunia dan di akhirat, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat. Fakanat taubatuhum wastighfaruhum sababan linajatihim, maka taubat mereka dan istighfar mereka sebagai sebab keselamatan mereka, wa sarfil adabi anhum, dan sebab dipalingkan adab dari mereka. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita terus-menerus beristighfar kepada Allah dalam semua kondisi kita. Karena itu adalah perintah Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, istighfarlah kepada Rabb kalian, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima istighfar, Maha mengampuni. Kita duduk beristighfar, kita berjalan beristighfar, karena bagian dari zikir kepada Allah. Kita bekerja, istighfar, lakukan istighfar. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuba, berbahagialah. Ada yang mengatakan arti tuba di sini adalah syajaratun fil jannah, itu pohon di dalam surga. Tuba, berbahagialah. Bagi siapa? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ini yang kita harapkan.
Semoga di dalam catatan malaikat istighfar kita kepada Allah banyak. Coba lihat salat. Salat hampir isinya itu istighfar. Kebanyakan istighfar. Kita doa istiftah ada istighfar. Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Fa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, istighfar. Jadi hampir isi dari salat kita itu kebanyakan istighfar. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah kita tasyahud, banyak memohon ampunan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian apa? Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Istighfar. Maka tuba, berbahagialah orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya kelak istighfaran katsiran, istighfar yang banyak. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min at-taubati wal istighfar fi yawmihi wa lailatihi. Dengan sebab demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperbanyak taubat dan istighfar di siang harinya, di malam harinya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, inna kunna lana'uddu li Rasulillah fil majlisil wahid mi'ata marrah. Sesungguhnya kami menghitung-hitung bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, dalam satu kali duduk itu sebanyak 100 kali apa yang Nabi ucapkan? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha kasih sayang. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka perbanyaklah di dalam kehidupan kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.